Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada subuh pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk bisa bertemu dengan Ramadan 1442 Hijriah. Satu bulan agung, bulan mulia, bulan suci, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, bulan hudan, bulan petunjuknya Allah, di mana Allah akan membebaskan orang-orang yang bermohon kepada Allah dari azab api neraka, itkum minan nar. Bulan yang tentunya sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, dirindukan oleh orang yang cinta kepada Allah. Bulan Ramadan ini banyak nama, banyak istilah yang disematkan kepada bulan Ramadan. Dikatakan sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah, Syahrul Quran, bulan turunnya Quran. Salah satu namanya juga adalah Syahrullah. Ramadan Syahrullah. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Allah. Kenapa sampai dikatakan sebagai bulannya Allah? Karena di bulan Ramadan itu dalam hadis dikatakan Allah turun di langit-langit yang terdekat. Di bulan Ramadan ini Allah ingin dekat kepada hamba-hambanya. Allah ingin dekat kepada abdi-abdinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada abdi-abdiku yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Dan waktu terdekat itu adalah di bulan Ramadan ini, saat-saat terdekatnya Allah dengan abdinya. Jadi Allah ingin dekat dengan kita selama bulan Ramadan ini, maka tentu kita yang punya iman juga harusnya demikian. Ingin dekat kepada Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Memang awal turun Quran bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain juga turun Al-Quran. Tetapi Allah mengambil Ramadan sebagai ayat Al-Quran untuk dijelaskan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Padahal di bulan-bulan yang lain Quran juga turun. Ini maksudnya adalah bukan soal bulannya itu. Bukan soal bulannya, tapi soal suasana. Maka kalimatnya itu Syahrul Ramadan. Bukan sekedar bulan Ramadan, tapi adalah suasana Ramadan. Suasana yang Allah inginkan, yang Allah harapkan setiap hamba-hambanya itu suasana jiwanya ada dalam suasana Ramadan.
Bukan cuma bulannya, tapi kita masuk dalam suasana Ramadan. Suasana Ramadan bukan suasana pasar wadai banyak di mana-mana. Kan kalau kita begitu. Suasana biasanya dulu tuh ada orang main mercon, ada orang keliling-keliling sahur-sahur rame-rame, tahun-tahun dulu begitu kan. Itu yang orang lihat suasana Ramadan seperti itu. Padahal tidak demikian. Yang namanya suasana Ramadan itu adalah suasana hati kita. Suasana hati yang bersih, suasana hati yang lapang, suasana hati yang tenang, suasana hati yang ingin dekat kepada Allah, itu namanya suasana Ramadan. Jadi masuk Ramadan ini, hati kita ini maunya hanya dekat sama Allah aja, tidak mau dekat dengan yang lain. Segala urusan itu ditahan, dikendalikan, saum, tahan, kekang, kendalikan. Arti saum itu menahan, mengekang, mengendalikan. Karena keinginan kita ini terlalu banyak. Kalau tidak kita tahan, tidak akan kita kekang, sulit untuk dekat dengan Allah. Karena bahasanya Allah tidak akan mau dekat dengan seseorang selama seseorang itu masih sibuk dekat dengan yang lain-lainnya. Jadi Allah tidak akan dekat kepada orang yang dekat kepada yang lain. Allah hanya mau dekat kepada hambanya kalau hambanya itu juga hanya mau dekat kepada Allah. Dalam hatinya tidak ada yang lain kecuali Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar, sangat kuat rasa cintanya kepada Allah. Oleh karena itu jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk kita kembali kepada Allah. Khususkan 1 bulan ini waktu kita untuk Allah. 11 bulan sudah bercampur-campur. Terlalu banyak urusan-urusan barangkali dunia yang mengganggu hubungan kita kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah barangkali tidak sebaik bulan Ramadan ini. Inilah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah yang barangkali 11 bulan tadi kurang bagus, kurang baik. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan. Nah, insya Allah orang-orang yang kuat dalam hatinya ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah, orang-orang yang ingin dekat kepada Allah selama Ramadan, Allah akan turunkan rahmat buat dirinya. Allah akan turunkan maghfirah. Allah akan berikan hudan petunjuk buat diri setiap hamba yang mau dekat kepada Allah. Fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, kalau ada. Coba kita perhatikan kalimatnya itu, kalaulah ada. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186. Kalaulah ada abdi-abdiku yang bertanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, katakan aku dekat. Allah mengatakan kalaulah ada. Kenapa kalimat itu kalaulah ada? Karena sedikit orang yang mau tahu tentang Allah itu. Sedikit orang yang mau dekat kepada Allah. Ada kata-kata idza, ada kata-kata walau. Artinya juga sama-sama. Kalau idza ini apa artinya sama-sama jikalau. Kalaulah ada, walau anna ahlul qura, kalau seandainya, kalau juga wa idza, kalau seandainya. Idza ini adalah perumpamaan seandainya tapi sulit untuk dijangkau. Kalaulah ada, itu artinya sangat sedikit sekali hamba-hamba itu yang mau dekat kepada Allah. Kalaulah ada yang bertanya tentang aku, kalaulah ada yang bertanya. Artinya Allah ini menunggu mana orang-orang yang mau bertanya-tanya tentang Allah itu. Artinya mau dekat, mau tahu. Kita kan kalau cinta dengan seseorang kan mau tahu siapa gerang orang itu. Gimana, di mana rumahnya, si anak siapa. Kalau kita cinta dengan seseorang. Kita kalau cinta kepada Allah juga begitu, mau tahu bagaimana Allah ini. Gimana caranya supaya dapat rahmat Allah. Gimana supaya dekat dengan Allah di bulan Ramadan ini. Kalaulah ada, itu artinya menunjukkan sangat sedikit sekali orang-orang yang mau tahu tentang Allah, orang-orang yang mau dekat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini bisa demikian. Dalam hatinya tertancap kuat keinginan untuk dekat kepada Allah. Fa inni qarib. Allah katakan fa inni, sesungguhnya aku. Kadang-kadang ada kalimat fa inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami dekat. Tapi di sini Allah katakan fa inni, sesungguhnya aku dekat. Ini artinya sifatnya sangat pribadi sekali. Sifatnya sangat pribadi sekali antara Allah dan hambanya. Sampai-sampai Allah menggunakan kalimat seandainya aku. Katakan aku dekat. Nah, itu pakai aku, bukan pakai kami. Tapi pakai aku. Itu artinya Allah ingin betul secara pribadi dekat kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman juga harus
punya kemauan yang kuat untuk dekat kepada Allah di bulan Ramadan. Itu namanya suasana Ramadan. Suasana kedekatan hati kita ini kepada Allah. Lalu kita bisa mengantisipasi segala macam hal-hal yang dapat mengganggu hubungan kita kepada Allah selama bulan Ramadan. Maka dikatakan saum Ramadan. Tahan, kekang, kendalikan diri kita selama bulan Ramadan. Ramadan artinya bulan pembakaran. Ramadan, pembakaran. Maradha, penyakit. Hurufnya sama. Ramadan. Maradha, penyakit. Jadi Ramadan ini adalah bulan pembakaran segala macam penyakit hati kita. Jadi masuk Ramadan tidak boleh membawa dendam, tidak boleh membawa dengki, benci, serakah, sombong, angkuh. Itu tidak boleh masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau orang masih membawa sifat-sifat buruk dalam bulan Ramadan, berarti dia tidak masuk ke dalam suasana Ramadan. Dia hanya ada di bulan Ramadan, tapi suasananya tidak dia dapatkan. Kalau masih ada orang yang serakah terhadap dunia selama bulan Ramadan ini, itu berarti dia belum masuk dalam suasana Ramadan. Dia hanya ada di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan ini dalam hadis dikatakan Rasulullah tangannya lebih cepat dari angin. Kalau sudah datang bulan Ramadan, Rasulullah tangannya lebih cepat dari angin. Itu memberinya luar biasa, berlipat. Nah, coba kita juga berusaha untuk mengamalkan demikian. Di bulan Ramadan ini jadikan kesempatan kita untuk melakukan amal kebaikan yang pahalanya luar biasa lipat gandanya. Kalau amal yang lain itu kelipatannya 1 sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan itu seperti satu tangkai kata Quran, setiap 7 tangkai, setiap tangkai itu 100 butir, 100 bulir. Satu kebaikan itu seperti 7 tangkai, setiap tangkai 100, itu artinya 700. Karena setiap tangkainya 100, 700. Jadi 1 sampai 700 kali lipat. Itu untuk ibadah-ibadah yang lain. Tapi khusus saum Ramadan ini kata Allah lewat hadis Rasulullah, aku sendiri yang akan mengganjarnya. Ibadah yang lain itu untukmu. Syahadah, solat, zakat, haji itu untukmu. Tapi khusus saum Ramadan kata Allah itu untukku. Nah, bayangkan ini. Sampai Allah mengatakan saum Ramadan itu untukku. Maka kita persembahkanlah, kita berikanlah saum Ramadan yang terbaik kepada Allah. Karena Ramadan itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang langsung akan membalasnya. Jadi bisa 700 kali lipat, bisa 1000, bisa 5000, bisa seberapa aja, bergantung kemauan Allah. Dan itu bergantung juga kehendak hambanya nih. Seberapa besar kemauan hambanya untuk dapat petunjuk Allah, untuk dapat rahmat Allah, untuk dapat maghfirah Allah di bulan Ramadan ini. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini. Buat Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Karena kita tidak tahu dalam suasana seperti sekarang, cepat sekali rasanya kehidupan ini. Teman-teman kita yang dekat sama kita dipanggil Allah satu persatu. Waktu kita hidup ini tidak banyak lagi. Sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, bahkan sudah ada 60 tahun, sudah mendekati 70 tahun. Itu artinya waktu kita ini tidak lama lagi di muka bumi ini. Misalnya kalau ulun sekarang 50 ulun sekarang. Kalau ikut Rasulullah artinya tinggal 13 tahun lagi. Waktu hidup itu tinggal 13 tahun. 13 tahun ini kita mau berbuat apa? Dalam 13 tahun ini kita melakukan apa? Nah, jangan sampai waktu kita habis terbuang percuma ketika menghadap Allah, kita tidak punya bekal apa-apa. Na'udzubillah. Ramadan kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Maka gunakan kesempatan Ramadan ini, masuklah dalam Ramadan ini dengan suasana yang Ramadan juga. Suasana hati yang lapang, yang jernih, yang bersih, yang ingin dekat kepada Allah. Kalau sudah hati kita tenang, lapang, bersih, ingin dekat kepada Allah, tidak ada kecenderungan terhadap dunia ini, kecenderungan yang dipengaruhi oleh perut kita, kecenderungan yang dipengaruhi oleh seks kita ditahan. Makan minum ditahan, seks ditahan. Utamanya itu Ramadan itu. Saum itu utamanya menahan perut dan menahan seks kita. Tapi bukan sekedar menahan makan minumnya. Karena kalau menahan makan minumnya anak-anak begini dia kuat juga nih. Menahan makan minum nih anak begini kuat ini. Anak kecil gini tahan. Ya Dek ya. Puasa kalau nah, itu kuat tahan. Kalau sekedar menahan makan minum, tahan, mudah melakukannya. Tapi mengendalikan dorongan perut itu, nafsu yang keluar dari perut, itu yang sulit. Apa itu dorongannya? Perut ini mendorong kita untuk terus ngejar dunia.
Iya. Kebutuhan-kebutuhan dunia itu adalah dorongan perut kita. Sekedar awalnya ingin makan, lalu ingin mengumpulkan alat-alat untuk mudah cari makan. Nah, lihat itu. Dari mulai mencangkul, orang buat ekskavator, itu karena dorongan perut tadi. Supaya bertani lebih nyaman, kalau pakai cangkul lambat ini pakai alat ekskavator. Orang ciptakan alat ekskavator. Tercipta yang namanya peradaban itu karena dorongan perut manusia. Nah itu kalau tidak dikendalikan dorongan perut itu, nanti manusia keinginannya terhadap dunia itu akan meluap-luap. Akan sangat kuat keinginannya terhadap dunia, lalu muncul yang namanya sifat keserakahan. Na'udzubillah. Kalau sudah manusia serakah, itu tidak akan dapat petunjuk Allah. Dan pada akhirnya, setelah muncul sifat serakah, lahir lagi yang namanya sifat hewan dalam diri manusia. Na'udzubillah. Walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir itu, kata Allah, mereka menikmati hidup dunia, bersenang-senang dalam kehidupan dunia, kama ta'kulul an'am, dan mereka makan persis hewan makan. Orang-orang kafir Allah katakan makannya persis seperti hewan makan. Kenapa diamsalkan hewan contoh makannya? Karena ada manusia yang hidupnya seperti hewan, yang hidupnya hanya untuk makan. Hanya untuk makan hidupnya. Dan untuk makan kita lihat hewan itu kalau untuk makan dia akan melakukan apa saja. Serakah kada hewan kalau makan tuh. Siapa yang pernah ke Pulau Kembang sana lihat tuh. Kalau makan tuh warik tuh serakah enggak tuh. Dicurinya ampun orang, dirampasnya ampun orang. Untuk makannya dia bisa mencuri, untuk makan dia bisa membunuh. Itu karena hewan dorongannya dorongan perut aja. Karena yang dia pikirkan bagaimana perutnya tuh kenyang aja hanya untuk makan. Nah Allah katakan manusia juga demikian. Kalau di bawah kendali perutnya, dia akan melakukan hal apa saja untuk menyenangkan kebutuhan perutnya tadi itu. Dia juga bisa membunuh, bisa mencuri, bisa koruptor, bisa jual diri. Bahkan ada orang yang Allah katakan menjual ayat-ayat Allah untuk cari makan. Na'udzubillah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ada orang yang menjual ayat-ayat Allah untuk dia juga cari makan karena dorongan perut yang sangat kuat. Nah, jadi orang-orang yang dalam pengaruh dorongan perut ini akan kesulitan untuk dapat petunjuk Allah. Jadi orang yang namanya dalam suasana Ramadan adalah suasana dia mampu mengendalikan pengaruh yang muncul dari dorongan perut, bukan sekedar menahan makan minum tadi. Bukan sekedar menahan makan minum, tapi esensinya mengendalikan menahan diri dari dorongan perut. Apa pengaruhnya? Yang bisa memunculkan sifat hewaniah dalam diri manusia. Kalau sudah itu yang muncul, maka tidak ada petunjuk Allah yang turun. Buat dalam suasana Ramadan. Kalau suasananya Ramadan, suasana yang bisa kita tahan, kendalikan, kita kekang segala macam keinginan dunia kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, maka Allah akan turunkan Quran. Allah akan turunkan Quran. Ramadan ini syahrul Quran, bulan turunnya Quran, maka kita usahakan perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Perbanyak baca Quran di bulan Ramadan ini. Isi waktu kita dengan sungguh-sungguh serius. Jangan banyak bermalas-malasan. Jangan banyak tidur-tidurnya kita. Boleh tidur siang hari nanti qailulah sebentar. Menjelang zuhur tidur setengah jam sudah cukup. Jangan kena habis subuh boleh ke rumah guring langsung kan. Nah, itu tidak ada rahmat jauh, rezeki lah jauh. Kalau ada yang boleh dari sini kena sampai ke rumah sekalinya berabah guring pulang. Nah, pada itu waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah tidur tuh jangan tidur habis subuh. Jangan tidur habis subuh kata Rasulullah. Di situ di mana saat-saat Allah menurunkan rezeki buat hambanya. Didoakan Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah Tuhanku kata Rasulullah, berkahi umatku fi bukuriha pada pagi harinya. Nih, pagi hari ini berkah turun. Jadi kita sambut berkah dari Allah. Nah, kalau kita bawa guring ke kasur, kita kada kebagian berkah. Kada kebagian kita kalau guring aja di kasur. Nah, ini buat waktu kita untuk banyak dekat dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Unzila fihil Quran. Ini maknanya kalau sudah dalam suasana Ramadan tadi, suasana hati yang lapang, suasana hati yang bersih, Allah akan turunkan Al-Qurannya hudan linnas. Dia berikan petunjuknya hudan. Begitu kita baca Quran, dapat petunjuk Allah. Kita maunya begitu, setiap membaca Quran, setiap membaca ayat, itu dapat petunjuk. Ada juga orang yang baca Quran, belum tentu dapat petunjuk Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, ayat 125, Allah katakan, ada orang-orang yang membaca Quran, bukan bertambah petunjuk, bertambah sesat ada.
Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang dalam hatinya itu banyak penyakit, kata Allah, maka Quran yang dibacanya justru menambah kesesatan, justru menambah kekafiran. Ada orang semakin baca Quran semakin sesat. Kenapa? Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, karena hatinya terlalu banyak penyakitnya dan tidak ada usahanya untuk menyembuhkan penyakit tadi. Mengaji rajin, tapi gibah rajin juga. Nah, ini tidak ada petunjuk Allah. Maka bulan Ramadan kita jaga lisan kita untuk tidak menyambati orang, untuk bicara yang tidak berguna. Jadikan banyak zikir di Ramadan ini. Jangan seperti yang Allah katakan, ada orang membaca Quran karena hatinya penuh dengan penyakit, Quran yang dibaca tidak memberikan petunjuk, justru menambah sesat. Na'udzubillah. Ada orang baca Quran tambah sesat karena hatinya penuh dengan penyakit. Maka masuk Ramadan bakar. Bakar, bulan pembakaran, bakar semua segala macam penyakit hati kita yang terutamanya 3. Ini kata hadis Rasulullah, sumber penyakit hati itu 3. Induk dari penyakit hati 3 ini. Pertama, sombong. Nah, itu iblis keluar dari surga itu karena kesombongan. Yang kedua, serakah. Yang ketiga adalah kedengkian, dengki, iri hati. Ini sumber penyakit. Ibunya, induknya penyakit 3 ini. Nanti dari 3 ini lahir berbagai macam penyakit. Dalam Quran tuh banyak. Ada bagian, ada tama, ada hasad, macam-macam penyakit. Tapi sumbernya 3 ini. Sombong, serakah, dengki. Nah, jadi bagaimana mengobatinya di Ramadan ini? Supaya jangan sombong, perbanyak sujud. Nah, sujud kepada Allah. Mengantisipasi jangan sampai kita ini sombong, perbanyaklah sujud. Selama Ramadan ini perbanyak sujud, banyak sholat, perbanyak sholat kita ini. Wajibnya dijaga, jangan sampai masbuk selama Ramadan. Bisa enggak selama 1 bulan ini kita tidak pernah masbuk sholat wajib itu. Takbir tidak pernah ketinggalan. Allah sudah ada kita di belakang. Waktu imam takbir kita sudah. Bisa enggak selama Ramadan ini jaga, jangan sampai masbuk. Nah, barangkali tadi kalau sebelum Ramadan kan sering masbuk, sering terlambat. Tapi masa Ramadan jangan sampai pernah kita sekalipun masbuk. Nah, perbaiki nih sholatnya ini untuk mengantisipasi sifat sombong. Sholat-sholat sunnahnya, tarawihnya, qiyamul lailnya, duhanya dikerjakan semua, sholat-sholat sunnah. Qobliyah ba'diyahnya kerjakan semua. Perbaiki sholatnya. Yang kedua, supaya jangan serakah, perbanyak zakat, infak, sedekah. Ini mengantisipasinya. Supaya jangan muncul kedengkian, perbanyaklah baca Al-Quran. 3 aja amalan yang paling utama. Baca Quran, tegakkan sholat, berzakat, infak, sedekah. Ini janji Allah dalam Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Surah Al-Fatir 35 ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Senantiasa ini. Yatslu itu artinya terus-menerus. Sesungguhnya orang-orang terus-menerus membaca Quran setiap hari. Nah, di Ramadan ini latihlah setiap hari kita untuk membaca Quran. Sesungguhnya orang-orang selalu membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu, dan dia berinfak. Dia berinfak sirra wa alaniyah, dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apa janji Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Artinya siapa yang mengamalkan 3 hal ini, hidupnya janji Allah ini pasti benar, beruntung terus dunia akhirat. Tijarah lan, ada lan, ada la. Dalam bahasa Arab kalau lan itu artinya tidak akan pernah sampai kapanpun, never. Kalau la itu no, sekarang no, besok bisa yes. Misalnya la, ya kan, la tabur. Sekarang tidak, tapi besok bisa iya. Sekarang tidak rugi, besok bisa rugi. Tapi kalau lan tabur, ini tidak akan pernah sampai kapanpun, sampai hari kiamat rugi. Janji Allah, tidak pernah rugi. Siapa? Orang yang senantiasa membaca Quran, menegakkan sholat, berzakat, infak, sedekah. Lakukan amalan paling utama Ramadan 3 hal ini. Setiap hari baca Quran, setiap hari jaga sholatnya, dan selalu berzakat, infak, sedekah. Tiada hari tanpa memberi, tiada hari tanpa menolong. Nolong orang terus, bantu orang terus. Kalau punya rezeki, punya kesempatan, bukakan orang berpuasa, ya kan, bantu orang lain.
Gimana caranya kita cari peluang kesempatan? Cari peluang kesempatan untuk bisa berbagi terus selama bulan Ramadan ini. Insya Allah kalau 3 ini kita lakukan, itu tandanya kita masuk dalam suasana Ramadan. Kalau sudah masuk dalam suasana Ramadan, janji Allah pasti benar. Unzila fihil Quran, diturunkannya Quran, hudal linnas, lalu kita dapat petunjuk Allah, wa bayyinati minal huda wal furqan, lalu kita jelas terhadap petunjuk itu, lalu kita bisa punya furqan nanti. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu akan Allah kasih kemampuan pada diri kita kalau kita betul-betul dalam keadaan suasana Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita semakin dekat dan semakin bertakwa kepada Allah, sehingga tujuan utama Ramadan itu la'allakum tattaqun dapat kita raih. Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang dapat petunjuk Allah di bulan Ramadan. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang ingin dekat kepada Allah selama bulan Ramadan. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang selalu ingin membersihkan hatinya dari segala macam penyakit-penyakit. Moga-moga Allah turunkan rahmatnya 10 hari pertama ini. Allah turunkan maghfirahnya dan Allah berikan hudanya, petunjuknya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.